Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiana Effendi. Saya adalah salah satu aktivis UMKM ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya sengaja membuat video karena kemarin, beberapa hari yang lalu, saya jalan-jalan ke salah satu SLTA, di mana saya berbincang-bincang dengan beberapa adik kita kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus. Banyak di antara mereka yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang pengusaha di usia remaja. Lalu saya tanya kepada mereka, permasalahan adik-adik itu apa? Ada yang mengatakan, saya mau usaha tapi bingung. Usahanya usaha apa? Ada juga yang mengatakan, saya mau punya uang, mau usaha, tapi saya adalah seorang yang pemalu. Terus ada juga yang mengatakan, saya sudah siap mau usaha A, tapi tidak punya modal. Dikarenakan hal itu, saya berpikir, ya udah, daripada saya jawab satu persatu, maka saya akan buat video ini. Permasalahan pertama, yaitu saya mau usaha tapi bingung usaha apa. Adik-adik yang mempunyai permasalahan yang sama seperti itu, maka saran saya adalah melihat peluang dulu yang bisa dimanfaatkan. Melihat peluang yang bisa dimanfaatkan seperti apa? Contohnya, adik-adik berada di lingkungan orang-orang yang membutuhkan pulsa, kuota, dan di lingkungan tersebut jauh dengan counter yang menjual pulsa dan kuota. Maka adik-adik bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan berjualan pulsa dan kuota. Dengan modal 200.000, asal ditata, dirapihkan pembukuannya, disimpan dengan baik keuntungannya, maka akan terlihat perkembangannya. Saya ingat punya ponakan, waktu SMP saya suruh belajar usaha. Ponakan saya suruh jualan pulsa dan kuota. Tapi pada saat itu ponakan saya merasa malu katanya. Ketika dia mau masuk SMA, dia mentekadkan diri untuk berjualan pulsa dan kuota. Dengan modal 200.000, sekarang sudah 2 tahun, modalnya sekarang sudah 2 juta. Itu tidak ada pertambahan modal. Real dari keuntungan. Dia modalkan lagi karena dia mendapatkan uang jajan dari orang tuanya. Ini salah satu contoh memanfaatkan peluang. Terus apakah pulsa saja? Tidak. Contohnya di lingkungan rumah kita atau tempat tinggal kita, itu banyak yang membutuhkan beras misalnya, dan jauh sekali dengan pasar atau toko beras, maka kita bisa mulai jualan beras. Tidak usah langsung ingin untung banyak. Kita mulai dulu aja. Minimal kita tidak rugi. Terus adik-adik harus menyiapkan mental. Harus mengupgrade kemampuan. Di permasalahan kedua tadi, permasalahan kedua adalah malu. Saya adalah seorang yang pemalu. Maka saran saya, adik yang pemalu ini bisa melakukan 2 hal. Yang pertama, adik bisa belajar atau mengikuti pelatihan terkait dengan komunikasi. Atau yang kedua, adik ini bisa usaha, join atau bergabung kerjasama dengan teman yang bisa bicara atau pede. Jadi bisa mulai usaha tanpa harus
merasa malu. Misalnya, si A ini pemalu, si B ini pede. Maka si A sebagai yang memproduksi, si B sebagai yang pemasaran. Kan bisa seperti itu. Terus yang ketiga, terkait modal. Sebetulnya usaha itu, sepengalaman saya, yang menjadi permasalahan pertama itu bukan modal, tapi usaha itu sendiri. Kadang banyak orang gagal itu bukan karena tidak adanya modal atau kekurangan modal, tapi usaha yang akan dijalankannya itu adalah usaha yang tidak berdasarkan analisa, tidak tahu segmen pasarnya kemana, sehingga ketika dia mencari modal, banyak orang yang tidak mau untuk investasi. Tapi kalau kita punya usaha yang segmen pasarnya besar, bagus, usahanya dengan analisa yang luar biasa keuntungannya, maka walaupun kita tidak punya modal, akan banyak orang yang investasi kepada usaha kita. Jadi dari permasalahan yang tiga itu, silahkan dipahami, silahkan dijalankan. Yang terpenting adalah adik-adik jangan mudah menyerah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.